Baik, Ibu lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu bagaimana melakukan pengujian pada metode-metode pengenalan pola. Gitu ya. Jadi misalkan dari metode yang sudah Ibu jelaskan, mulai dari klasifikasi, clustering, regresi, bagaimana sih caranya melakukan pengujian terhadap model yang sudah kita buat. Jadi apakah sudah bagus atau masih perlu direvisi lagi. Nah, secara umum metodenya menggunakan yang disebut dengan cross validation, ya, validasi secara silang. Ya, ini bisa dipakai untuk klasifikasi, clustering maupun prediksi. Cuman masing-masing perhitungan performance-nya akan berbeda-beda ya. Oke, yang disebut dengan cross validation yaitu Anda membagi data menjadi fault validasi dan juga fault training. Jadi misalkan Anda bagi nih menjadi 5 fault gitu ya. Misalkan datanya Anda ada 100, maka sebagian porsi dari 100 tadi ya Anda jadikan sebagai data validasi, sisanya adalah sebagai data trainingnya. Nah, nanti setelah itu Anda akan dapatkan nilai errornya, akurasinya, dan lain sebagainya. Setelah masing-masing fault tadi Anda hitung, ya, performance-nya berapa, maka kemudian akan di rata-rata. Ya, jadi sifatnya seperti itu, bahwa validasinya secara silang, gantian mana data yang dijadikan sebagai validasi, mana yang dijadikan sebagai data trainingnya, gitu ya. Oke, nah secara umum ada ada dua jenis dari metode cross validation ini ya. Oke, ada metode yang sifatnya adalah exhaustive, melelahkan, ada yang metodenya adalah non exhaustive, ya. Dua-duanya punya kelebihan dan juga kekurangan. Jadi kita bahas yang exhaustive terlebih dahulu. Oke, namanya exhaustive pasti melelahkan ya. Jadi kenapa disebut dengan melelahkan? Karena performanya akan dihitung dari semua kombinasi. Semuanya kombinasinya akan dicari dan dihitung performanya. Ya, karena melibatkan semua kombinasi tadi, maka disebut exhaustive atau melelahkan. Ada beberapa metode dalam metode exhaustive ini. Yang pertama adalah yang disebut dengan leave P out. Nah, P ini adalah sejumlah data, ya sebut saja misalkan Anda punya datanya sejumlah 100. P-nya Anda tentukan 10. Berarti Anda akan gantian dari 100 data tadi memilih semua kemungkinan 10 data yang akan dijadikan sebagai data validasinya. Ya, jadi misalkan Anda hitung kombinasi ya, dari 100 data Anda ambil 10, berarti kan cari kombinasi ya. Setelah Anda hitung, misalkan ketemunya adalah ini berapa ini? 17 triliun. Ya. Ini kan juta, miliar, triliun ya, 17 triliun buah perhitungan. Ya, yang kemudian nantinya akan di rata-rata. Nah, ini yang disebut dengan exhaustive ini tadi. Ya, bahwa melelahkan ya. Ya, bayangkan Anda harus 17 triliun itu tadi. Oke. Kemudian metode berikutnya adalah leave one out. Dari 100 tadi kita gantian menjadikan satu data sebagai validation fault. Gantian. Maka jumlah performa yang harus Anda hitung kombinasinya ya sebanyak 100 buah. 100 kali Anda gantian, validationnya adalah cuma satu, yang 99 adalah si training faultnya. Maka ada 100 kali perhitungan performa, hasilnya di rata-rata. Oke, jadi itu adalah untuk metode yang sifatnya exhaustive. Nah, ada lagi metode yang sifatnya adalah non exhaustive. Jadi tidak
tidak melelahkan gitu ya. Nah, metode non exhaustive ini tidak perlu melakukan perhitungan ke semua kombinasi ya, tapi cukup pengaturan fault validasi dan trainingnya ini ditetapkan satu kali aja. Ya udah, datanya dia jadi fault validation, ya sudah, dia nggak akan pernah jadi training fault gitu. Maka jauh lebih komputasinya jauh lebih ringan gitu ya. Oke, metode non exhaustive-nya antara lain k-fault cross validation ya. Metode ini sama seperti leave P out ya, cuman datanya kan tidak perlu dikombinasikan ya. Jadi sejumlah dari 100 saya pilih 10 gitu. Ya udah, 10-nya itu akan dipakai ya, tetap 10 itu aja gitu yang akan digeser-geser gitu ya. Nah, macam-macam nilai K-nya ya, sejumlah jadi data tersebut akan dibagi jadi berapa volt gitu kan. 3, 4 ya. Misalkan dari data 1 ke 100 ya, seperti gambar tadi ya, berarti gantian performa yang pertama ini jadi validation ya, yang lainnya jadi training, gantian. Kemudian fault berikutnya ini jadi validation fault, performa berikutnya ini jadi validation fault, performa berikutnya ini yang jadi validation fault, performa berikutnya ini jadi validation faultnya ya. Jadi dari situ Anda lihat cukup 5 kali ya performanya, tidak perlu sampai 17 triliun tadi. Maka jauh lebih sederhana komputasinya ya. Cuman kelemahannya tentu saja bisa aja ada miss gitu ya, karena tidak semua data Anda cover kombinasinya. Nah, jumlahnya K ini Anda tentukan manual sebenarnya, bisa berapapun gitu ya, berapa volt yang mau Anda mainkan. Kalau ini kan contohnya 5, memang yang paling banyak dipakai adalah 5 volt cross validation, atau ada juga yang dia pakai 10 volt cross validation. Oke, metode kedua dari si non exhaustive ini disebut dengan hold out method. Hold out ini berarti dia pakai rasio yang fix antara validation fault dan juga si training faultnya ya. Misalkan rasionya yang saya pakai adalah untuk training 70, validationnya 30, atau 75 dengan 25, atau 80-20, atau 2/3 dengan 1/3 ya. Jadi fix rasionya, ini rasio yang biasa dipakai ya. Jadi itu beberapa metode dasar untuk melakukan yang disebut dengan cross validation. Nah, performa yang akan dihitung dari setiap kombinasi tadi akan kita bahas berikut ini ya, metodenya apa saja. Oke.